garis besarnya kayak cewek lagi ngegendong anak gitu belakangnya gitu kelihatannya si cahaya itu gitu. Assalamualaikum dulur dan kawan-kawan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Rizal di channel Sekilas Horor. Pada kesempatan kali ini dan video kita kali ini, saya sudah berkunjung lagi karena sekarang segmen berkunjung ke rumah narasumber yang mempunyai cerita horor. Dan sekarang saya sudah ada di kediaman narasumber yang dimana beliau mempunyai cerita horor tentang tempat kerjanya yang dihuni oleh sosok makhluk tertentu gitu. Dan sampai ada rekaman bukti dokumentasi aslinya berupa foto yang kedapat kamera CCTV yang si makhluknya tuh ketangkep kamera CCTV gitu. Dan tanpa lama-lama lagi saya sekarang mau langsung menyapa narasumber kita pada malam kali ini. Nah, tepat di sebelah saya sekarang sudah ada narasumber ya dengan Kak Akang Ahmad ya. Ya. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Beliau ini mau menceritakan tentang kejadian horornya yang pernah dialami di sebuah kolam ikan ya. Yang tepatnya di belakang kita ini adalah kolam ikan lele. Itu kolam ikan pribadi ya, ternak gitu, ya. Ternak pribadi. Pembesaran ikan lele. Dan di belakang kita tuh tempatnya di belakang gitu. Dan sempat ada kejadian horor ya, betul. Yang berupa penampakan yang ketangkep kamera CCTV gitu. Dan sebelum masuk ke inti cerita yang bakal diceritain sama Kang Ahmad ini, langkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya biar video-video kita semakin berkembang. Saya ucapkan terima kasih yang sering nonton di channel Sekilas Horor, semoga sehat selalu. Tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung masuk ke cerita Kang Ahmad ini tentang dimana beliau pernah mengalami kejadian horor di tempat belakang kita ini. Dan setiap orang mempunyai cerita horornya masing-masing tapi belum tentu pengalamannya sama. Sekarang langsung masuk ke cerita horornya aja. Cerita horor dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun Nabi Abi Ahmad bare nyarioskeun carita abi anu nyata yang langkung jam 1:30 aya kajantenan anu sakira-kira teu abus logika lah gitu. Di luar nalar gitu. Di luar nalar. Sakumaha teh kajantenan teh abi bade marab ikan lele. Ngaina di pangkeun abi teh di tukang abi seolah-olah gitu aya nu ninggalkeun gitu. Tah kajantenan di tukang teh sanes ayana unggul gitu sering eta teh kajantenan teh ngan anu katangkep ku kamera CCTV namanya dinten malaman Senin gitu. Eta mah jelas tur nyata gitu. Dan ada dokumentasi asli nanya? Ada gitu. Didokumentasikan gitu. Real sang absa ketambangan pada 17 sungkul gitu. Nanti kita tampilkan di pertengahan video ya. Nah kembali gitu abi merenangnya salaku di dia omat-omat ke baudak ulah sombong nyayos komo di ramah kembali di tempat itu lain atau unggul gitu anu penampakan teh mah anu istilah anu katangkap unggul teh makhlukna gitu. Seueur pisan anu aya di wewengkon ieu teh gitu di sakulinger ieu teh eta nu abasakna kalau katangkep ku CCTV panggemban dina luhureun kolam lele gitu. Eta abi sanes nyarios henteu ngaluwihan teu ngurangan eta nyata gitu. Ada ya pernah. Janten dina tempat ieu teh di kolam lele teh anu garuna terutama para abi mah ngurus sungkul hayang percanteun bener henteu gitu nya dupikeun hanjeunna mah panonton nu garuna si kolam teh pasang CCTV gitu. Karena tadinya gak percaya gitu ya bahwa di tempat itu teh ada makhluk-makhluk tertentu sakral gitu. Aya anjeunna tos tarangan mah gitu ya bukan berarti dia takut gitu bener ya gitu si malahan abi oge anu damelna di dieu kadang sok sering gitu
mengalami kejadian horor. Kejadian anu teu iyalah. Tapi dari itu meureun orang beriman ya babacaan lah nu sabisa-bisa gitu. Nah, natama meureun anu di kolam lema najan nuju ulin meureun katangkep ku CCTV lihat sama jelas gitu walaupun enggak besak oge gitu. Tapi maaf, kalau dari kejadian horor nu pernah dialami sama Kang Ahmad ini pas di waktu jaga di sini gitu ya. Ada gak beberapa gitu pas waktu kapan? Banyak sih kalau mau diceritakan mah enggak di tempat sini aja, kadang-kadang di belakang kolam lele saya pernah gitu waktu dulu waktu punya kambing ada sosok makhluk tinggi besar gitu lah gitu, tapi dia nggak ngeganggu, cuma lewat hilang lagi gitu. Ini mah kan besar ke sana kelihatan CCTV di kolam lemah benar ya gitu, nyata gitu kejadiannya gitu yang dialami oleh Kang Ahmad ya? Yang dialami oleh saya sendiri pribadi gitu, bukan saya menakut-nakuti, bukan masalahnya misionan ke warga di rumah, bukti saya yang alami gitu kejadian di sini gitu, berupa gelas maju sendiri sorangan gitu, baskom maju aja sendiri sorangan. Jadi banyak kejadian ya? Banyak kejadian di tempat ini gitu. Ini mah yang abrasak aja, yang sama itu mah gitu. Ini mah nyata gitu. Yang apalagi sekarang ini juga sebenarnya kalau intinya makhluk itu di sekitar sini dia pasti ada gitu, ngeliatin kita gitu di tempat ini gitu. Kalau istilahnya diundang benar-benar gitu, kerasa ya kehadirannya? Ya kerasa kehadirannya, ada lah gitu awalnya gitu. Dan nanti di pertengahan video kita bakal tunjukin dokumentasi asli yang pernah ketangkep CCTV ya, yang di kolam lele ini gitu, yang berupa itu penampakan yang real ketangkep gitu. Dan mungkin di ranahan sekitar sini tuh Kang Ahmad ini apalagi konteksnya sering jaga di sini malam gitu. Gitu. Dan sering mengalami kejadian-kejadian horor tuh kayak benda-benda apa ya bergerak sendiri gitu, kayak ya itu bisa bilang horor gitu ya, tanpa ada manusia lain gitu. Tanpa ada manusia, tanpa ada angin gitu. Dan nggak bos logika lah gitu kalau manusia mah gitu. Dan ada lagi pas kejadian-kejadian waktu Akang jaga di sini gitu? Banyak sih kalau diceritain satu-satu mah kan takutnya kan orang bohong gitu. Ini mah yang ngalami saya itu mah jelas, mungkin sama teman-teman juga di sini pasti merasakan sekarang juga gitu tempat ini gitu. Lumayan hawanya beda ya? Iya betul. Sekarang juga masih kalau berbicara gini nyetain ada aja mungkin kerasa ya gitu sama teman-teman semua gitu. Lagi nanti kita bakal ambil expose beberapa kolamnya gitu yang di belakang sini gitu. Karena kalau di sini kan emang rananya apa ya, cerah gitu ya, emang masih bisa dibilang nyaman gitu. Cuman kalau di belakang ya tadi saya lihat sendiri lumayan serem juga gitu. Dan selain itu Kang, contoh-contoh kecilnya kayak gangguan-gangguan dari makhluk di sini tuh ada lagi gak? Banyak sih sebenarnya, tapi kebanyakan bukannya mengganggu sih, istilahnya dia suka nampakin, oh ini kasarnya tempat saya ini jangan diganggu gitu. Jadi gitu. Menunjukkan eksistensi bahwasanya gitu. dia kayak bilang gitu, di sini tuh ada saya gitu. Ya, di sini ya. Saya kan minta gini, bukan untuk minta pertolongan sama dia gitu, sama Allah kan ya. Alam saya gitu. Yang penting berdampingan tapi tidak saling mengganggu gitu. Iya. Jangan sampai mengganggu lah istilahnya. Jangan sampai mengganggu ke kita, ke ikan, apalagi yang suka bawa motor lalang jalan lah gitunya di jalan gitu, suka jalan-jalan anak-anak warga gitu. Dan ini ranahnya tepat di sebelah kita tuh gedung kosong ya Kang? Ya gedung kosong. Yang udah apa ya? Yang udah nggak berpenghuni gitu. Iya betul. Dan mungkin ada kaitannya mungkin ya? Mungkin ada gitu ke sana, larinya ke sana ke gedung kosong mungkin. Pasti ke sana sih piling ini mah gitu. Apalagi ini konteksnya kolam ikan gitu. Yang apa ya, notabene itu bisa dibilang resep meren kanu hanyir gitu ya. Bau amis gitu. Gitu. Pasti yang namanya
makhluk apalagi sejenis apa istilahnya kunti apa jin gitulah, pasti yang namanya hanya pasti dia suka lah gitu, apalagi ada rumah kosong gitu pasti dia suka gitu. Ini bisa dibilang tadinya cuman ikut atau emang bener penjaga di belakang juga, bisa ya kita agak tahu gitu ya, kita gak bisa lihat gitu, cuman bisa dikaitkan dengan adanya gedung kosong di pinggir kita ini gitu. Betul, gitu. Nah, dan kawan-kawan dulur-dulur, mungkin itu cerita dari Kang Aman ini tentang dimana beliau pernah beberapa kali mengalami kejadian mistis di area sini gitu. Ini bisa dibilang ini tempat kerja ya Kang? Tempat kerja yang notabene Kang Aman ini tiap malamnya jaga di sini dan menemukan beberapa hal horor gitu. Sampai kejadian pas bos Kang Aman ini tadinya nggak percaya bahwasanya di belakang ini ada makhluk-makhluk yang suka menampakkan diri, sampai dipasang CCTV di sini gitu. Cuman lebih pengen membuktikan ada enggaknya gitu. Iya betul. Sampai ketangkep sama CCTV gitu ya. Dan nanti di pertengahan video kita bakal tampilkan dokumentasi asli yang pernah ketangkep si makhluknya langsung gitu. Dan itu kalau dari perwujudan makhluk kayak ini ya, kayak maksudnya kayak siluet nggak jelas amat, cuman kayak cahaya yang membentuk gitu ya. Kalau garis besarnya kayak cewek lagi ngegendong anak gitu belakangnya gitu, kelihatannya si cahaya itu gitu. Ini membentuk gitu ya? Membentuk gitu. Nanti kita bakal tampilkan teman-teman. Dan mungkin kalau dari Kang Ahmad sendiri tentang tempat ini udah lama Kang? Kerja di sini udah lama? Udah hampir kurang lebih 4 tahunan lah gitu kerja pembesaran lele ini di sini gitu. Nah, kalau dari segi tempat ya Kang Ahmad, sebelum dibangunnya ini ternak lele gitu ya, kolam-kolam dan ya ini gedung yang sekarang didiami sama Kang Ahmad ini, sebelumnya ini apa dari dulunya gitu, tahu kan? Seingat saya ya, kalau dulunya ini tempat pembesaran lele, dulunya ini pohon bambu lebar sekali di sini pohon-pohon besar. Di belakang sini nih pohon bambu gitu, pohon tangkil, serem lah gitu. Dulunya juga waktu saya pas di sini gitu serem banget lah gitu. Tempat ini Sebelum dibangunkan ya? Sebelum dibangunkan tempat pembesaran ini sama kandang ayam itu, istilahnya kata orang mah istimewasan dibangun gitu kandang ayam teh. Mungkin atas kejadian dia, mungkin dia keganggu makhluk-makhluk di sini gitu. Kan kalau di belakang kolam lele ada rumah kosong, mungkin nggak ditempati, mungkin dia palihan tempat dari dulu di pohon bambu, mungkin dia pindah ke rumah yang kosong itu yang di belakang kolam lele itu. Mungkin dia merasa terganggu, apa mungkin masalah merasa rumahnya ini gitu ya, dibangunkan ini gitu. Ya gitu. Mungkin dia merenan yang bangunan orangnya dirusak, merenan ketika bersih ketika dibangun lele, mungkin dia menampakkan kanu ngurus lele lah, yang saya terutama menampakkan dia gitu. Dan dulunya gitu tempat ini lah kata warga juga harium lah gitu, parwek lah gitu. Sekarang kan agak enakan, ada lampu gitunya dipasang gitu, enggak istilahnya warga lihat pakai motor juga enak lah sekarang mah gitu. Tapi kan kalau di belakang ini kolam lele kan ada rumah kosong nggak kepake, mungkin perkiraan saya gitunya, mungkin dia rumahnya kan pasti ke belakang itu, belakang rumah yang kosong gitu, dipindah mungkin kan dari rumah kosong itu berdekatan sama kolam lele, mungkin dia mau bermain ke mungkin lah gitu yang namanya. Karena dulunya emang mungkin rumahnya gitu. Mungkin ya? rumahnya gitu, siapa orang mah istilahnya nggak tahu lah gitu, bangun gitu. Mungkin dia merasa terganggu atas bangunan lah istilah nama gitu, bangunan saya diganggu gitu atau dirusak dikalian bangunan dia, mungkin dia beralih ke rumah yang kosong. Tapi dia mau istilahnya
aek main jeung budakna ulin ke kolam lele lah gitu istilahnya. Ada kemungkinan besarnya dulu tuh emang ranah sebelah sini tuh emang rumahnya dia, dan sampai dibangunkan kolam lele ini tuh jadi kayak ini ya, kayak walaupun besar lah hutan lah kayak hutan lah juga. di ini ya, jadi si rumahnya tuh mungkin terasa dirusak gitu, Dirusak. dijadikan tempat ini, yang sampai kejadian makhluk-makhluk yang tadinya menempati tempat ini tuh ya main lagi ke sini. Dan sampai kenapa Kang Ahmad ini banyak mengalami kejadian horor itu ya mungkin itu silsilah dari si makhluk-makhluk yang nyamperin ke tempatnya yang dulu asalnya gitu. Ya mungkin itu. Mungkin bisa lebih ke situ mungkin ya. Mungkin situ. Dan kalau dari ini kan dari apa? Dari segi ini ya, makhluk-makhluk yang pernah Akang rasakan gitu. Kayak tadi kan salah satu contoh kayak misalnya ketemu sama yang tinggi besar gitu ya. Selain itu ada gak Kang? Ada lagi gak? Ada gitu. Yang pernah menampakkan? Yang pernah menampakkan gitu apa? Kayak apa? Orang jalan nggak lihat gitu, kepalanya suara-suara gitu. Suara-suara gitu di belakang kadang-kadang gitu. Air sudah dikucepak-ceplak lah gitu. Air di kolam lele atau di belakang di tukang halaman ya, bangunan itu solokan kecil itu air gitu lalu keplak-keplak gitu kadang-kadang. Sering lah gitu, nggak masuk akal kalau kita mah gitu. Jadi banyak kejadian suara-suara gitu ya. Kalau penampakan ya bisa dibilang cuman yang apa, yang tinggi besar itu dan si yang ketangkap CCTV itu mungkin cuman itu doang gitu. Yang itu doang. Kemudian dari biasanya yang jelas itu doang. Itu kalau tangkap CCTV. Sebenarnya kalau diceritain di daerah sini banyak sih, tinggi besar, perempuan, banyak lah gitu. Ini apa? Ini. Pernah itu lihat gitu. Tapi cuma sekilas gitu kadang-kadang di apa? Jalan ini mau masuk ada gitu. Kayak orang lagi nagog lah gitu, Pak. Ya, orang-orang yang ini ya, yang tidak masuk akal gitu. Masuk akal lah gitu. Hanya jam 1 jam 2 aya jelema ayo gitu. Tak masuk akal lah malam gitu. Iya. Nah, kawan-kawan dan dulur-dulur, tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya tempat-tempat seperti ini yang dulunya gitu, yang dulunya tadi yang diceritakan oleh Kang Ahmad ini, yang dulunya tuh kayak tempat-tempat kayak pohon bambu dulunya, dan bisa dibilang harium cek Sunda nama, dan dibangunkanlah di titik ini gitu. Tidak bisa dipungkirinya tuh ya mungkin makhluk-makhluk seperti itu yang tadinya yang dulunya dari dulunya menempati, sampai kejadianlah gangguan-gangguan dari yang dialami sama Kang Ahmad ini mungkin dari efek-efek makhluk-makhluk yang emang menempati dari dulunya di sini gitu ya. Sampai kejadian apa penampakan yang pernah ketangkep CCTV itu ya mungkin itu emang penunggunya dari dulunya, emang penunggu dari sini mungkin ya. Atau mungkin bisa dibilang kita nggak tahu gitu makhluk seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi aja dari gedung di pinggir kita yang kosong gitu. Nah, sekarang mungkin kita bakal tampilkan dokumentasi asli yang kerekam CCTV ya kan? Ya, betul. Di sebuah foto, dan karena videonya tuh emang nggak ada ya Kang ya, kalau yang berbentuk videonya karena udah kehapus lama gitu ya. Karena emang CCTV emang ada waktu tertentunya buat nge-save gitu. Dan mungkin sekarang kita bakal tampilkan dokumentasi asli yang pernah ketangkep kamera si sosok makhluk itu yang cahaya membentuk kayak cewek yang bawa anak bayi lagi duduk di kolam gitu ya, sisi kolam di atas besi lah, besi kolam. Mungkin kalian sekarang lihat aja dokumentasi aslinya seperti ini. Nah, mungkin dulu dan kawan-kawan itulah dokumentasi asli yang ketangkap CCTV di CCTV ini ya, yang arahnya lebih ke sosok itu berbentuk kayak siluet mungkin ya, dan
berbentuknya tuh kayak ngegendong bayi gitu, dan itu bisa dibilang itu makhluk gaib ya Kang? Ya betul. Ya karena mungkin nggak logik juga kalau misalnya cuman cahaya yang ketangkep tuh nggak akan ngebentuk itu gitu. Dan sampai bos Kang Ahmad ini penasaran itu apa ya, itu kalau dari segi video mah itu bergerak gitu Kang ya, bergerak dan mainin air gitu di belakang. Cuman itu kayak fotonya aja gitu, dokumentasi aslinya karena videonya tidak ada gitu. Mungkin itu jadi saksi dan bukti nyata bahwasanya di belakang kolam lele ini adalah makhluk-makhluk seperti itu yang menempatinya gitu. Dan mungkin setelah ini kita bakal nge-review dan nge-expose si kolam lelenya dan gedung kosong yang ada di belakang kita ya. Nanti kita bakal sama Kang Apan bareng-bareng ke dalam dan kita lihat gitu. Jadi jangan dulu di skip videonya karena ini belum selesai gitu. Mungkin sekarang Kang Apan kita bakal expose ya, kita lihat-lihat gitu di belakang. Gitu. Yuk. Nah kawan-kawan dulu sekarang kita udah berada di kolam lelenya ya. Dan Kang Ahmad kalau dari penampakan yang kemarin terkena CCTV itu di sebelah mana duduknya si penampakan itu? Jelasnya di sebelah sini nih. Sebelah sini? Dari sini ke sini gitu. Kalau dari berbentuk video, saya merinding. Dari di sini mah cuma di sini duduknya gitu. Dari kolam ini ke sini tapi duduknya di sini gitu. Di dia. Setuju. Duduknya di dia tak. Jadi kalau dari berbentuk video kayak gerak gitu ya? Gerak dan duduknya di sini tak. Di sini. Di luhur rata gitu. Ini mencekam banget teman-teman. Dan ini gedung ininya ya, gedung kosongnya gitu. Ya. Kalian bisa lihat, mungkin kameramen bisa diekspos. Ini gedung yang apa ya? Yang kosong. Yang kosongnya gitu. Mungkin makhluk-makhluk di sini bisa dikaitkan dengan ada yang main ke sini mungkin. Dan ini cukup merinding ya Kang? Iya betul. Sekarang juga masih kayak apa ya? Ada lah gitu maksudnya. Ya. Nah mungkin kalau dari segi kenapa tadi Kang Ahmad ngeritain bahwasanya dulu tuh ini kayak sekumpulan pohon-pohon bambu gitu, dan di sana juga emang masih ada ya ke arah sananya ya? Ada masih arah timur kan gitu, pohon-pohon jati, duren gitu, jambu Semarang, masih ada gitu. Sebagai bukti bahwasanya dulu tuh emang ini tuh ya emang cek Sunda nama harium gitu bahasana gitu, sampai dijadikanlah kolam ini. Dan di sini pernah kejadian penampakan tersebut yang sudah kalian tadi lihat di dokumentasi aslinya gitu. Dan ini cukup menegangkan dan cukup mencekam gitu. Saya pribadi pas nyampe sini ya lumayan Kang ya. Ya pasti ada. Sekarang juga sebenarnya istilahnya punuk gede gitu. Sejauh doting sekarang juga masih sebenarnya kalau dibuktikan lebih besar masih banyak gitu loh. Sekarang masih ngeliatin kita lah. Dan baunya emang mungkin ini mah bau dari kolamnya ya. Kolam lain. Dan amis gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu tuh mengundang makhluk-makhluk seperti yang diceritakan tadi tuh emang ranahnya sering main ke sini. Suka lah mungkin dia suka gitu. Iya. Mungkin dulu kan gambar-gambaran kolamnya bakal diambil sama kameramen kita. Silakan. Nah mungkin dulu dan kawan-kawan video kita cukupkan sampai di sini tentang episode dimana kita berkunjung ke rumah narasumber yang dimana Kang Ahmad ini mempunyai cerita tentang si kolam ini gitu. Ini masih sekitaran kampung kita dan sekarang kita mau mencoba membuka cerita tentang kejadian mistis yang pernah dialami Kang Ahmad di sekitaran kolam ini ya Kang. Ya, betul. Dan tadi kalian sudah dengar ceritanya seperti apa dan dokumentasi asli yang sempat terekam kamera di kolam ini tuh makhluknya berbentuk seperti apa kalian sudah lihat. Dan tadi kita sudah ngambil dan expose beberapa video dan gambar sekitaran di sininya, ya mungkin kalian bisa nilai sendiri tentang keadaan tempatnya kayak gimana gitu. Mungkin kita sekarang bakal udahin aja, dan sekali lagi mau terima kasih buat Kang Ahmad yang sudah mau menceritakan kejadian horornya, dan tempatnya udah kita gerbek gitu dan kita lihat-lihat. Setiap hal horor itu mungkin berdampingan dengan kita dan setiap orang mempunyai cerita horornya masing-masing, tapi belum tentu ceritanya sama.
Dan buat kalian sekali lagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya video-video kita semakin berkembang. Dan makasih buat kalian yang setia nonton di channel Sekilas Horor, karena konten horor di Indonesia itu tidak ada habis-habisnya. Dan kami sebagai tim Sekilas Horor memohon bantuannya buat teman-teman yang sering nonton, jangan lupa like dan komen. Dan nanti mungkin kalau emang kita lagi ngejar subscriber dan jam tayang, nanti kalau kita udah nyampe ke sana, insya Allah nanti kita bakal bagi-bagi rezeki buat teman-teman yang sering nonton, like dan komen di channel Sekilas Horor gitu. Jadi pantengin aja terus channel Sekilas Horor, jangan lupa like dan komen, itu sangat penting. Nanti kita pilih random, kalau insya Allah kalau kita ada rezeki nanti kita bakal bagi-bagi ke kalian gitu. Dan kita cukupkan video kita pada malam kali ini. Salam horor, salam misteri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.